5B. Oke, baik. Selamat pagi jemaat kasih Tuhan semuanya. Kita ketemu kembali pada sekolah menjadi dewasa. Minggu lalu kita tidak ada gabung ya semua. Minggu lalu sama Pak Indro mungkin karena saya dan Pak Renzo dua-duanya pergi ya. Topiknya apa sama Pak Indro kemarin? Itu ada yang tanya itu. Oh, tanya jawab atau ini? Tanya jawab aja. Iya. Oke, baik. Dan siapa Tuhan, siapa Allah. Tuhan siapa Allah? Kalau berdoa ke Allah Bapa, Allah Paulus, ditanyanya di Kalau doa gitu. Tuhan kita siapa? Tuhan kita siapa? Maksudnya yang nanya jemaat atau? Jemaat. Oh, iya. Pak Budi. Kembali ke kita, hitung lagi kita. Oke, Masih baik. kasih pencerahan. Kita mau melanjutkan masih dalam topik kita yang lalu, yaitu di dalam Raja Amazia di sini. Kita sedang bicara soal Raja Amazia, jadi kertasnya masih yang lama ya. Terakhir kita sudah menyelesaikan atau belum itu? Baru 5B ya. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasalnya yang ke-14 dan yang sudah kita baca adalah yang di 2 Tawarik. Jadi ini paralel 2 Raja-Raja 14 dengan 2 Tawarik pasal 25. Nah, kita bisa bolak-balik antara keduanya. 2 minggu lalu kita sudah baca ini, jadi saya tidak akan ajak kita baca semua lagi. Tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita dalam doa dan saya minta Pak Ronald untuk kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam perjalanan dari tempat kejadian kami masing-masing. Tuhan juga telah menyampaikan kami di tempat itu dengan selamat dan tidak berdosa apapun. Sebentar lagi kami akan belajar dalam firman lewat sekolah menjadi dewasa yang akan dipimpin oleh Stephen. Tuhan yang kita khidmat kepada beliau dan juga keseriusan hati kepada kami semua untuk mendengarkan pengajaran dari kami ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sertai program ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, baik. Kita bicara mengenai seorang raja namanya Raja Amazia. Kita tahu Amazia ini dari dinasti Daud. Nah, yang berapa? 10 ya waktu itu kita bilang. Kita telusuri waktu itu dari Daud, Salomo dan seterusnya sampai kepada Amazia. Dan Amazia dia mulai dengan lumayan baik ya. Kita membaca bahwa bapaknya kan Yoas. Dan Yoas ini yang diselamatkan oleh Imam Yoyada waktu itu. Dan Yoas ini yang hampir dibunuh oleh Atalia, diselamatkan oleh Imam Yoyada. Dan kita membaca bagaimana katanya Amazia mengikuti Tuhan seperti Yoas. Nah, ketika kita membaca bahwa Amazia mengikuti Tuhan seperti Yoas, kita agak sedikit was-was karena kita tahu Yoas tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Yoas mulai dengan baik, tapi dia mengakhiri dengan buruk. Yoas selama hidup Yoyada dia ikut Tuhan, tapi setelah Yoyada meninggal, Yoas menjauh dari Tuhan dan dia bahkan membunuh anaknya Yoyada. Jadi ketika kita membaca bahwa Amazia mengikuti Tuhan seperti bapaknya Yoas, ada sedikit was-wasan di sini. Tapi ini kembali menggarisbawahi bahwa pengaruh ya dari contoh atau teladan itu besar bagi manusia begitu. Dan seorang anak tidak harus selalu mengikuti bapaknya. Jadi ada anak yang akhirnya beda dengan bapaknya, tapi cukup banyak anak yang akhirnya mengikuti jejak orang tuanya. Mengapa? Karena ya ada teladan itu, gitu, ya. Dan kecuali seseorang
diselamatkan, diubah, dan mendapatkan pengaruh-pengaruh baru dalam hidupnya, ya, maka dia akan cenderung untuk mengikuti teladan-teladan yang ada pada diri. Seorang ayah yang misalnya perokok, ya, anaknya cenderung akan menjadi perokok. Walaupun ada juga yang anaknya akhirnya jadi benci dengan rokok karena bapaknya perokok, tapi itu sekian persen lah, ya. Mayoritas ada terpengaruh ke arah sana. Nah, jadi Yoas memberikan suatu contoh teladan kepada Amazia, dan Amazia akhirnya mengikuti Tuhan seperti Yoas katanya. Dan kita membaca dia mulai dengan baik. Nah, ini saya sedikit recap saja yang sudah kita bahas. Yang nomor 1 misalnya dia mengikuti Tuhan dengan cara masalah ini mengikuti hukum Taurat, tidak membunuh anak-anak dari pembunuh ayah. Jadi di situ dia mengikuti Tuhan, ya. Hukum Taurat masalah menghukum ayah atau anak. Jadi masing-masing orang harus dihukum atas kesalahannya sendiri. Tidak bisa misalnya ayahnya bersalah otomatis anaknya dihukum secara judisial. Maka Amazia mengikuti ini, jadi dia bagus, ya. Kemudian hal kedua yang kita lihat dari Amazia yang kemarin juga itu adalah masalah ketika dia mau berperang melawan ini, ya. Dia mau berperang melawan Edom di sini. Ya, dan dia mau berperang melawan Edom, ya. Perang melawan Edom. Dan akhirnya isu yang muncul adalah isu separasi. Nah, ini sudah kita bahas cukup panjang lebar, ya, di 2 minggu yang lalu, yaitu isu separasi ini. Bagaimana tadinya dia punya tentara, ya, kemudian dia sewa lagi tentara 100.000 orang dari Efraim. Coba kita baca sedikit. Kita baca 2 Tawarik pasal 25 sini, ya, untuk mengingatkan. 2 Tawarik pasal 25 ayat yang ke-6. Jadi ayat yang kelima membicarakan jumlah tentara dia. Dan saya langsung saja ke kesimpulannya di ayat 5 bagian terakhir di situ. Ketika yang menghitung mereka berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 taruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pejuang yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Jadi ini sudah kita bahas bahwa dia sewa 100.000 orang dari Efraim, tentara bayaran, dengan harga yang lumayan mahal, yaitu 100 talenta perak di sini. Dan talenta itu adalah ukuran berat, ya, ukuran berat yang lumayan besar. 1 talenta itu sekitar, saya lupa persisnya, sekitar 50-an kilo lah gitu, ya, 40-50-an kilo 1 talenta. Jadi Anda bisa bayangkan 100 talenta perak itu kita bicara mengenai ribuan kilogram perak gitu. Nah, memang perak nggak setinggi emas sih. Ya, kalau sekarang emas mahal sekali, ya. Tapi ya lumayan. Ya, 100 talenta perak katanya di sini, ya. Nah, lalu datang seorang nabi yang berkata kepada dia, jangan kamu berperang melawan Edom bersama dengan 100.000 orang Efraim, ya, karena Tuhan tidak senang dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang membangkang kepada Tuhan. Nah, ini menggarisbawahi bagi kita isu masalah separasi ini. Dan inilah yang membedakan, kita bilang, di dalam kekristenan, ini sudah kita bahas minggu lalu, ya, saya hanya recap saja. Ada liberal, intinya orang-orang yang tidak percaya. Ada fundamental. Lalu belakangan, dulu fundamental ini sering disebut Injili juga. Dulu, ya. Tapi kemudian muncul yang disebut New Evangelical, New Injili, ya.
New Evangelical atau Injili baru. Sehingga akhirnya istilah Injili, kalau orang ngomong Injili kebanyakan yang dimaksud yang ini sekarang. Ya. Kebanyakan yang dimaksud yang Injili baru ini. Ya. Jadi kalau orang ngomong Injili bukan lagi maksudnya fundamentalis, melainkan Injili baru akhirnya ketika menyebut Injili. Dan perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Jadi kalau saya bikin satu spektrum, ya, saya bikin satu spektrum di sini, katakanlah liberal, ini ya, fundamentalis, kemudian Injili baru. Nah, di sini ada satu spektrum. Jadi di dalam spektrum yang paling dekat dengan fundamentalis, orang Injili yang ada di sini ini sebenarnya sangat mirip dengan fundamentalis. Ya, karena mereka ada spektrum juga kan. Jadi ada orang Injili yang dalam apa yang dia percayai sebenarnya sangat mirip dengan fundamentalis. Cuman yang akhirnya membedakan adalah masalah garis ini adalah garis separasi. Isu separasi. Apakah mereka mau melakukan separasi atau tidak? Nah, kalau mereka mau melakukan separasi, maka mereka bisa dihitung sebagai fundamentalis. Kalau mereka tidak mau melakukan separasi, maka mereka lebih kepada Injili baru ya. Oke, nah jadi tentu kita berkata bahwa ketika seseorang menolak separasi, lama-lama dia akan bergeser. Lama-lama akan bergeser. Yang tadinya posisinya dekat fundamentalis menjadi dekat liberal. Karena dia tidak separasi, dan tadi kita sudah bicara ketika ada satu contoh teladan orang-orang sekitar kita itu akan mempengaruhi kita. Ya, seperti Amazia dipengaruhi oleh bapaknya Yoas. Nah, sehingga kita lihat di sini. Nah, ini yang terjadi. Tapi Tuhan rupanya menganggap penting isu separasi. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap remeh hal ini. Dan separasi bisa kita katakan ada dua ya. Nah, separasi kita bisa bicara mengenai dua. Itu separasi secara gereja, eklesia, eklesiologis ya, atau secara gereja, dan satu lagi adalah separasi personal. Nah, separasi eklesiologis bicara mengenai di dalam kita berjemaat. Ya, jadi jemaat kita, misalnya GBA Grafe, ya, kita separasi dari kelompok liberal yang jelas dan juga dari kelompok Injili baru. Nah, kenapa kita perlu separasi dari kelompok Injili baru? Karena mereka tidak separasi dengan orang liberal. Ya, jadi jadi tidak cukup bagi seorang fundamentalis untuk berkata saya separasi dengan yang liberal, tapi dengan yang Injili baru nggak apa-apa lah. Karena ya kan mereka masih Injili baru, belum liberal. Ya, tapi karena mereka tidak separasi, jadi virusnya bisa kesini dulu, gitu kan? Lalu kita anggap yang sini masih baik kan? Tapi kalau kita tidak ada separasi ini, maka kita bisa kena juga. Nah, kalau kita bicara secara eklesiologis, ya contohnya makanya kita tidak ya, mengundang pengkhotbah dari gereja liberal, gereja Injili contohnya. Kita tidak mengundang pengkhotbah dari mereka. Itu adalah bentuk dari separasi eklesiologis. Ya kalau kita mengundang pengkhotbah liberal ya udah pasti kacau balau gitu. Itu nggak akan kita lakukan. Ya. Kita tidak mengundang dari yang Injili juga. Pak, Ya. mau tanya, kan di Spotify ada apa kayak dari Amadeus tuh Pak, yang produksi Pak Stephen Tong. Oke, Spot TV.
Spotify. Ya oke. Kan saya suka dengar. Itu termasuk separasi juga nggak sih? Kalau saya nggak dengerin itu lagi. Karena kayaknya mirip-mirip dengan mulai kita gitu lagu-lagunya. Oh, Terus dia pakai artinya orkestra lagu juga, gitu kan? maksudnya. Ya, Lagu maksudnya. lagunya. Lagu ya, mendengarkan lagu maksudnya. Iya. Maksudnya kalau separasi juga kan. Ya, mendengarkan lagu mendengarkan lagu ya itu kita nilai dari lagunya. Kita nilai dari lagunya gitu ya. Jadi kalau lagunya tidak bermasalah gitu ya, itu nggak masalah, tapi kita harus hati-hati juga. Maksudnya begini, dia itu campuran atau nggak campuran, maksudnya channel itu. Dan ini, dan dulu Pak Swento atau Pak Hendro bilang, Pak Swento lihat penciptanya siapa, orang lahir baru atau bukan? Ya, ini misalnya mereka, maksudnya mungkin mereka nyanyi himne juga gitu ya. Iya. Tapi kelompok lain yang nyanyi maksudnya gitu. Ya, jadi kita bukan bicara mengenai lagu-lagu yang kacau. Misalnya ada satu channel. Ini mungkin ya, benar nggak nih maksudnya begini? Iya Pak, jadi gini, penciptanya sama dengan yang Humnoy. Ya, lagu-lagunya sama yang Humnoy gitu kan. Pakai orkestra juga, bukan yang Ya. drum gitu, bukan. Tapi yang main orang lain. Iya, terus tapi istri saya keberatan kata-katanya beda dengan di Humnoy. Oh. Nah, maksudnya kan terjemahan. Masalah terjemahan. Sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah gitu ya. Karena sebenarnya masih lagu yang sama Humnoy yang dipakai, begitu kan. Memang kata-katanya kadang-kadang beda karena terjemahannya beda. Terjemahannya beda gitu kan. Kalau yang kita pakai itu basicnya itu terjemahan dari kita dulu buku nyanyi kita itu dasarnya adalah buku nyanyi terbitan Lembaga Literatur Baptis. Ya, kalau yang masih ingat dulu banget waktu gereja kita masih belum mengeluarkan buku nyanyi kita sendiri, kita pakai satu buku nyanyi namanya Nyanyian Pujian. Ya. Itu terbitan di Lembaga Literatur Baptis. Cukup unik ya, ada nyanyian terus belakangnya ada pembacaan Alkitab segala macam itu. Nah waktu kita mau bikin buku nyanyi kita sendiri, kenapa akhirnya kita mau bikin buku nyanyi kita sendiri? Mereka juga rupanya susah produksi itu barang gitu. Jadi akhirnya kita bikin sendiri. Nah banyak dasarnya itu kita ambil dari sana aja. Kemudian baru kita tambah-tambahin lagi. Nah dalam konteks seperti itu, jadi kita maksudnya gini. Sebenarnya lagunya kan lagu Humnoy, cuman istilahnya yang nyanyiin mungkin bukan kelompok kita begitu ya. Kelompok kita itu nggak masalah gitu ya. Cuman yang harus hati-hati adalah kalau misalnya dia mix gitu. Jadi misalnya ada seorang artis atau apalah atau band gitu. Ya, lalu kadang-kadang dia nyanyi Humnoy. Terus kadang-kadang dia nyanyi yang lain lagi, misalnya rock ya. Kadang-kadang dia dangdutan gitu kan. Misalnya gitu. Contohnya aja gitu kan, misalnya ada satu kelompok atau satu band atau satu artis yang bikin begini, nah ini kita harus lebih hati-hati gitu. Artinya kadang-kadang oke, dia pas nyanyi Humnoy kita seneng, tiba-tiba kok orang yang sama nyanyi yang begini-begini juga gitu. Nah ini sini harus hati-hati gitu ya. Tapi kalau misalnya ada satu kelompok yang bukan kelompok kita tapi dia nyanyiin Humnoy terus ya, nggak terlalu masalah gitu ya. Karena kita mendengarkan ini ya, makanya. Nah kalau misalnya ada artis atau band yang nyanyinya rock atau dangdut atau lain sebagainya, ya kita jangan dengerin. Itu adalah separasi apa? Personal gitu ya. Itu adalah separasi personal kita gitu. Nah separasi personal adalah bagaimana, ingat separasi itu artinya apa sih? Kita memisahkan diri dari apa yang Tuhan tidak senang gitu. Ya, separasi artinya pemisahan. Dan itu adalah bagian dari kita menjaga kekudusan gitu. Karena kata kudus itu artinya terpisah. Kudus itu artinya terpisah. Dan kekudusan personal ya berarti kita menjauhkan diri dari apa yang Tuhan tidak senang. Dan ya itu berarti pertama tentu tindakan kita menjauh dari melakukan apa yang Tuhan tidak senang. Kemudian apa yang kita konsumsi. Nah,
Jadi terutama dua hal ini, apa yang kita lakukan dan apa yang kita konsumsi. Nah, apa yang kita lakukan, saya rasa banyak orang paham lah, ya, kita tidak boleh melakukan dosa, gitu kan? Kita tidak boleh mencuri, membohong dan sebagainya. Tapi juga apa yang kita konsumsi, karena ini yang mempengaruhi kita, yaitu musik, media, hiburan. Kita harus selektif. Kita harus selektif, ya, musik-musik apa yang kita dengar, film-film apa yang kita nonton, buku-buku apa yang kita baca, dan sebagainya. Karena ini semua mempengaruhi kita dan membentuk pikiran kita mengenai apa yang normal, ya kan? Ya, kalau yang kita dengar setiap kali adalah seperti itu, yang kita tonton seperti itu, kita anggap itu sesuatu yang normal. Itu adalah bagian dari usaha dunia. Ya. Mereka menormalisasi, ya, dari dulu menormalisasi misalnya seks di luar nikah, LGBT, ya, menormalisasi memakai nama Tuhan dengan sembarangan, nah, menormalisasi pakaian-pakaian yang minim, ya. Bahkan itu yang dianggap bagus, menormalisasi cara berpacaran gaya Hollywood, sehingga kalau anak-anak muda misalnya dia tidak ada input lain, dan kadang-kadang orang tua Kristen juga canggung bicara dengan anak-anaknya masalah pacaran atau masalah apa gitu kan. Jadi orang tua Kristen sendiri nggak ngomongin tuh ke anaknya, ya. Akhirnya edukasi anak muda tentang pacaran itu seperti apa ya cuma dari film-film. Ya, akhirnya yang mereka lihat di film itulah normalnya, ya, memang seperti itulah berpacaran. Kan di berpacaran itu apa? Pacaran itu kalau jadian ciuman terus apa segala macam, ya. Nah, terus ya menormalisasi seks di luar nikah. Nah, sekarang yang terbaru mereka mau menormalisasi LGBT, gitu kan? Nah, mereka mempush itu, ya, mulai mereka bersuara harus ada representasi dari LGBT di film-film dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan separasi pribadi, kita menjaga tindakan kita, apa yang kita konsumsi, ya. Menjaga lingkaran kita juga, ya, lingkaran persahabatan kita. Nah, ini bicara mengenai secara personal. Nah, bukan berarti lalu kita tidak boleh sama sekali ada hubungan dengan orang yang nggak percaya Tuhan. Ya kalau gitu kita nggak boleh ada di dunia lagi kalau begitu. Ya, makanya Paulus bilang bukan berarti kita, ya, contohnya apa yang Paulus katakan, coba kita lihat di sini. Di dalam ini contoh separasi ini, ya. Separasi personal yang Paulus katakan 1 Korintus pasal 5. Contohnya 1 Korintus 5 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Misalnya di sini. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ya, kita jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, ya, atau dengan semua orang tamak dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Ya, kalau kita nggak boleh ada hubungan sama sekali dengan semua orang seperti itu, ya kita nggak bisa tinggal di dunia. Ya. Ayat 11, namun yang kutuliskan kepada kamu sekarang ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, tamak, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Ya, jadi ada satu separasi dan Paulus menekankan kalau ada orang yang mengakunya Kristen, mengakunya saudara seiman, tapi sebenarnya tidak, ya, seperti itu. Justru ini kita harus separasi, katanya. Nah, kenapa demikian? Kenapa justru untuk orang dunia tidak? Karena sudah dipahami oleh orang Kristen bahwa hubungan kalau sesama Kristen itu hubungannya sebenarnya lebih dekat mestinya.
Sesama Kristen itu mestinya kita memang rasanya bersaudara. Tetapi kalau misalnya ada orang yang ngakunya Kristen tapi ternyata seperti itu, gitu, maka ini justru lebih berbahaya. Ya, karena kalau terhadap orang yang di luar Kristus, ya minimal kita sudah jaga-jaga gitu. Kita tetap bergaul dengan dia, tapi kita jaga-jaga juga, gitu kan? Maksudnya kita sudah tahu, oh ini orang yang memang udah beda haluan dengan kita. Jadi sudah ada semacam kewaspadaan. Tapi ketika ada seorang Kristen yang melakukan itu, kalau kita banyak bergaul dengan dia, artinya kita bisa terpengaruh bahwa oh ternyata boleh menjadi Kristen dan melakukan itu. Nah ini yang bahaya. Kalau dengan orang yang non Kristen, kita kenapa dia berbuat cabul? Oh ya karena dia belum kenal Tuhan. Ya makanya dia seperti itu, gitu kan? Makanya dia seperti itu. Ya saya sudah kenal Tuhan, saya beda. Nah, kenapa dia misalnya, kenapa dia menyembah berhala? Oh ya dia belum kenal Tuhan, saya kenal Tuhan, saya beda. Tapi kalau misalnya kita membiarkan diri kita dalam lingkungan yang Kristen tapi melakukan itu dan kita tidak separasi, bahayanya adalah kita lama-lama menjadi oh ternyata boleh orang Kristen melakukan itu. Dan berarti saya juga boleh. Ya. Nah ini yang Paulus ajarkan di sini. Jadi ini contoh dari separasi secara personal, gitu ya. Ya. Celibate itu sama bagian dari separasi. Celibate. Ya. Bukan. Celibate itu kan hidup tidak menikah. Ya. Ya. Biar Baik. Hidup tidak menikah ya. ya. Tidak apa yang menikah. dipraktekkan di Katolik. Ya, baik. Ya. Tidak, karena apa? Ingat, separasi yang alkitabiah bukanlah separasi asal separasi, tapi separasi dari apa yang Tuhan tidak senang. Nah, contohnya kalau di Raja Amazia itu kan Tuhan tidak senang dengan 100.000 orang Efraim ini, karena mereka dari kerajaan utara yang membangkang kepada Tuhan. Jadi sebelum kita separasi dengan sesuatu, yang harus kita tanya dulu adalah Tuhan senang atau tidak senang dengan hal ini. Nah, kalau tadi tanya masalah Katolik melakukan selibat, hidup selibat ya. Nah, Katolik melakukan hidup selibat itu tentu tidak semua Katolik ya, tapi mereka mengharuskan selibasi kepada pastor mereka. Nah, kemudian ya kalau orang mau jadi biarawati lah atau apa, mereka mau selibasi. Itu pertanyaannya adalah apakah menikah itu sesuatu yang Tuhan tidak senang? Begitu. Nah, jawabannya tidak gitu. Tuhan sama sekali bukan tidak senang dengan menikah. Nah, memang Tuhan tidak senang dengan istilahnya seks di luar nikah atau intim di luar nikah. Ya, kalau kita bilang itu Tuhan tidak senang, ya benar gitu. Ya, oleh karena itu kita separasi dari tadi itu percabulan. Ya, percabulan yaitu seks di luar nikah. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mengaku Kristen, kemudian dia seks di luar nikah, selingkuh dan sebagainya, ya kita jangan menjadi sahabat dengan dia, misalnya, dari lingkaran. Lalu kemudian kalau misalnya ada musik-musik yang ya, dan banyak sekali musik dunia ini kan sensual sifatnya. Ya, musik dunia itu sensual, musik dunia itu banyak sekali yang message-nya adalah godaan seksual sebenarnya. Begitu. Nah, dan ya kita jangan mengkonsumsi. Kalau ada film-film yang mengglorifikasi percabulan, ya kita jangan nonton itu. Nah itu personal gitu, tapi nggak ada hubungan dengan pernikahan ya. Keintiman di dalam pernikahan itu hal yang baik. Ya. Nah makanya saya bilang iblis itu hebat. Kalau orang yang belum menikah, dia mau supaya kamu banyak-banyak melakukan seks sebelum nikah. Kalau orang yang sudah menikah, dia mau kamu kalau perlu tidak usah seks. Begitu. Nah, jadi terbalik begitu. Nah, yang karena desain Tuhan adalah di luar pernikahan jangan ada keintiman, di dalam pernikahan ada keintiman. Nah, iblis balik itu. Yang belum menikah
dia goda terus dengan godaan-godaan seksual. Ayo ini ya, intim segala macam semua. Yang bagi yang belum menikah. Begitu kamu sudah menikah, ya serangannya beda lagi gitu. Dia hambat supaya antara suami istri itu keintimannya mati. Ya kehidupan seksualnya dihambat dan lain sebagainya. Jadi ini adalah, tapi pernikahan sendiri tidak ada yang salah dengan pernikahan. Jadi kita tidak separasi dari pernikahan. Tidak separasi dari pernikahan. Karena pernikahan adalah sesuatu yang baik. Nah, tentu setiap orang dipimpin Tuhan gitu. Ada orang yang Tuhan pimpin untuk tidak menikah. Gitu ya. Dan kalau ada orang yang dengan kehendak bebas dia dan dia merasa bahwa Tuhan memang memimpin dia untuk tidak menikah, ya kita dengan tangan terbuka juga. Maksudnya kita tidak harus mempressure orang menikah juga, gitu ya. Karena begini, ada orang yang tidak mau menikah karena konsep yang salah, begitu kan? Dia takut susah lah, dia apalah segala macam, atau dia punya konsep yang salah lah intinya, gitu kan? Tapi ada orang yang tidak menikah memang karena dia merasa dipimpin Tuhan untuk tidak menikah. Ya kita tidak perlu pressure orang seperti itu untuk menikah itu. Ya. Nah jadi jadi kalau pertanyaan mengenai selibasi, apakah itu suatu bentuk separasi? Yang Alkitabiah bukan separasi Alkitabiah. Ya itu separasi mereka sendirilah. Tapi kalau Katolik itu aturan mereka kan? Ya aturan mereka mengharuskan. Nah itu kan manusia yang bikin. Iya benar, makanya salah. Makanya salah. Bahkan yang lucunya mereka haruskan itu justru untuk pastor begitu. Sedangkan kalau orang Katolik biasa kan mereka izinkan menikah. Ya. Tapi pastor Katolik mereka bilang tidak boleh menikah. Padahal di Alkitab justru terbalik. Justru syarat dari seorang penilik adalah suami dari satu istri. Ya. Tuhan justru ingin pelayanan yang penggembalaan itu ada istrinya. Sedangkan untuk yang jemaat biasa justru Tuhan tidak haruskan, gitu ya. Ya boleh menikah, boleh juga enggak. Nah, jadi memang iblis suka membolak-balikkan yang Tuhan taruh, ya dia balikin, gitu. Dia bolak-balikin. Gitu kan. Oke, ya jadi kita bicara panjang lebar, ya separasi eklesiologi, personal. Ya ini walaupun kita nggak banyak bergerak, tapi ini konsep-konsep yang penting ya untuk kita pahami di sini. Oke, jadi coba kita bergerak masuk di ini kita. Kalau nggak gerak-gerak ini. Sebenarnya saya sudah siap satu lembar baru, tapi kayaknya kita nggak sempat ya. Jadi kita selesaikan ini aja hari ini. Ya kita lihat di 5C sekarang ini ya. Amazia sempat merasa sayang dengan uang sewa yang telah ia bayar. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa ketaatan kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Ya, jadi Amazia bilang, loh Tuhan aku sudah bayar mereka. Maksudnya kan Tuhan bilang udah pulangin aja nih 100.000 orang ini. Jadi Amazia sempat bilang Tuhan aku sudah bayar mereka nih 100 talenta perak. Tapi Tuhan bilang tenang aja ya, kalau kamu taat padaku ya itu aku gampang lah bagi Tuhan. Pemilik alam semesta ini 100 talenta perak itu hal kecil begitu. Ya, jadi itu ya. Nah, lalu kita lihat lagi di sini. Kalau kita baca terus, ternyata 100.000 orang ini marah waktu mereka disuruh pulang. Kalau kita baca terus ya, kita baca terus, mereka marah. Lalu waktu Amazia pergi berperang dengan Edom, di mana dia mengalahkan Edom, mereka nyerang kota-kota Yehuda. Nah sekilas, mestinya mereka seneng dong. Karena udah digaji terus nggak usah kerja gitu kan. Nah misalnya kalau misalnya di antara kita nih dikontrak, ya, dikasih kontrak harga mahal untuk mengerjakan sesuatu, lalu tiba-tiba bosnya bilang udah saya nggak mau kamu lagi loh. Nggak apa-apa nih uangnya tetap saya bayar tapi saya nggak mau kamu kerja. Seneng apa? Mestinya kan seneng kan, bayarannya dapat, kerjanya nggak usah gitu ya. Mestinya seneng, tapi mereka tidak senang. Kenapa? Sebenarnya karena biasanya pada zaman itu bayaran 100 talenta perak ini bukan itu yang paling utama mereka tuju, tapi jarahan. Gitu.
gitu ya. Jadi kalau mereka ikut berperang, ya, maka mestinya mereka nanti ikut menjarah, ya, yang kalah lah istilahnya begitu. Jadi karena mereka lalu tidak diperbolehkan ikut berperang, mereka nggak bisa menjarah. Gitu. Nah akhirnya mereka marah dan mereka menyerang kota-kota Yehuda dan lain sebagainya. Oke, tapi ini adalah hal-hal yang baik dari Amazia, ya minimal masih ikut Tuhan di sini. Lalu kita lihat sekarang poin nomor 6 ya, bagaimana dia lalu akhirnya berbalik dari Tuhan. Ya, jadi mengikuti langkah si Yoas bapaknya ini, yaitu ayat yang ke-14, masih di 2 Tawarik 25. Ayat 14, Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu. Ia membawa pulang berhala-berhala Bani Seir dan mendirikannya sebagai ilah-ilahnya. Ia sujud menyembah para ilah itu dan membakar korban kepada mereka. Dan ini sangat-sangat di luar akal sehat kita ya sebenarnya. Poin nomor 6, semua hal di atas memberitahu kita bahwa Amazia mengetahui firman Tuhan. Ya, dia mengetahui firman Tuhan sehingga sulit untuk membayangkan apa yang terjadi berikutnya. Kenapa dia bertindak seperti ini kira-kira ya? Setelah menang melawan Edom, Amazia malah menyembah ilah-ilah mereka ya. Amazia malah menyembah ilah-ilah mereka. Jadi tanya ia sujud kepada ilah-ilahnya Edom. Dan ini lucu sekali begitu ya. Dia baru saja mengalahkan Edom. Ya, yang membuktikan bahwa ilah-ilah Edom ini tidak berkuasa, sama sekali tidak menolong mereka. Jadi kenapa dia mau menyembah mereka? Dan kita melihat di sini, hal ini membuktikan bahwa pengetahuan akan firman Tuhan saja tidak menuntut kepada iman yang sejati. Seseorang bisa sangat tahu Alkitab tanpa benar-benar percaya kepadanya. Banyak kritikus Alkitab sangat tahu Alkitab bahkan. Yang kita bilang liberal ini, mereka lebih banyak membaca Alkitab daripada kebanyakan orang Kristen biasa. Bahkan mereka saking banyak baca Alkitab, mereka bisa tahu, oh ayat ini ada kesalahan ini. Yang orang Kristen biasa nggak kepikiran serangannya begitu. Nah, dia bisa, oh ya di ayat ini ada begini ya, lalu dia serang Alkitab. Ya. Tetapi makanya kita bilang pengetahuan akan firman Tuhan saja, artinya kita hanya sudah tahu secara akademik, itu tidak berarti iman atau percaya yang sesungguhnya. Dan Amazia di sini membuktikan bahwa dia tidak sungguh-sungguh ya percaya kepada Tuhan. Poin nomor 7, Nabi datang untuk memperingatkan Amazia, tetapi Amazia telah menjadi sombong, ya, telah menjadi sombong. Ya, kemenangan buat dia sombong. Dia tidak mau menerima nasihat ataupun menggunakan akal sehatnya. Dalam kesombongannya, Amazia mulai berperang dengan Yoas, Raja Israel. Nah, ingat bahwa Yoas ini kan nama bapaknya sekaligus juga nama raja di Israel ya. Jadi jangan terbalik-terbalik di sini. Ada Yoas yang Yoas bin Ahazia, ada Yoas yang bin Yoahas. Dan karena berbarengan dengan si Amazia ini, di sisi yang satunya lagi sedang ada dinasti siapa? Dinasti Yehu, ya kayak itu. Yehu ada anak namanya Yoahas, anaknya lagi namanya Yoas. Yoas ini sezaman dengan Amazia. Yoas ya. Jadi setelah dia menang lawan Edom, dia mulai sombong dan dia berperang dengan Yoas. Yoas memperingatkan Amazia untuk tidak melakukan hal ini, tapi Amazia tidak dapat menerima masukan lagi. Bahkan Yoas kasih satu perumpamaan, dia bilang apa? Yang kemarin kita baca 2 minggu lalu, semak duri di Libanon mau besanan dengan pohon aras di Libanon. Jadi maksudnya, ya kamu ini kecil, gitu kan? Nah mungkin di serang begitu dia tambah marah mungkin. Ya, si Amazia ini. Ya. Kalau dia makin sombong dan menyerang gitu, tapi akhirnya dia kalah. Dia kalah ya. Poin nomor 9, hasil akhirnya Amazia kalah. Tembok apa nih? Yerusalem ya, tembok Yerusalem dibongkar
perbendaharaan Yehuda dijarah dan Amazia kehilangan seluruh kehormatannya. Ya, tetapi kita harus ingat bahwa ini bukan masalah kekuatan militer saja. Ya, bahwa kekalahan Amazia itu sumbernya adalah rohani. Ya, sumbernya adalah karena dia meninggalkan Tuhan. Selalu seperti itu. Jadi gini, firman Tuhan ini menyingkapkan hal yang kita tidak bisa tahu gitu, tanpa firman Tuhan. Ya, karena kalau kita melihat sejarah sekuler, ya, misalnya Anda baca, saya sangat suka sejarah yang masalah perang-perang itu, saya sangat suka ya. Dulu kalau di SMA belajar sejarah, kalau ngomongin apa gitu tuh kurang seru, tapi kalau ngomongin perang apa, nah itu seru gitu. Nggak tahu kalau mungkin anak laki ya seperti itu ya. Atau yang perempuan sama nggak? Ya misalnya perang Napoleon ya, perang dunia I, perang dunia II. Nah, kalau kita bicara sejarah sekuler, yang bisa mereka analisis itu hanya, oh ini taktiknya bagus, oh ini strateginya, ya, kenapa bisa menang, ya, kenapa di perang dunia II kubu sekutu bisa menang, oh karena pertempuran ini, pertempuran itu. Jadi tidak ada, dan mereka tidak mungkin bisa melihat ada layer atau lapisan rohani gitu kan, mereka tidak mampu melihat itu kan? Nah, firman Tuhan menyingkapkan kepada kita bahwa di dalam seluruh dunia ini ada suatu apa ya, level rohani yang tidak terlihat sebenarnya, yang menjadi kausa utama sebenarnya ya, dari apa yang terjadi ya. Kenapa Israel kalah, kenapa Israel menang segala macam ya. Kalau mau dinilai, oh ini karena kebetulan lagi kuat, kebetulan pasukannya beginilah segala macam. Orang tidak bisa melihat kausa rohani di balik semua itu. Dan Alkitablah yang bisa kasih tahu kita. Ya, makanya di ayat yang ke-16 ya, ini terakhir kesimpulan kita. Sementara Nabi berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh? Nabi itu pun diam. Setelah itu ia berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah memutuskan untuk membinasakan engkau, karena engkau telah melakukan hal itu dan tidak mendengarkan nasihatku. Jadi bagaimana caranya Amazia akan kalah dan lain sebagainya, Nabi ini tidak tahu. Tapi dia hanya tahu bahwa secara rohani ya, kamu sudah kalah di situ. Kamu sudah kalah, dan oleh karena itu ya kamu tidak akan menang. Dan ini yang harus kita pelajari. Makanya kita jadikan hubungan kita dengan Tuhan sebagai hal yang utama dalam hidup ini ya. Poin-poin rohani sebagai hal utama. Dan akhirnya Amazia terbunuh oleh persepakatan. Jadi mirip dengan Yoas. Jadi dia mengikut Tuhan benar-benar seperti Yoas gitu. Ikut di awal, kacau di belakangan, dan akhir hidupnya pun sama. Oke, ini menjadi pelajaran bagi kita. Minggu depan kita baru lanjut lagi ke raja selanjutnya ya. Oke, kita berdoa dulu. Dan minta Peter ini kita tambah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman yang telah disampaikan oleh kepada kami ya Tuhan. Mohon Tuhan pakai kepada kami terus untuk menyampaikan terang-terangan firman-Mu kepada kami. Dan sebentar Tuhan kami mau kumpul berjemaah untuk kami kepada tolong Tuhan pakai hati dan pikiran kami agar kami fokus dengan kemudian dan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup dan berdoa. Amin. Amin. Pak Jum, kita tahu dalam 3 orang yang naik ke surga